Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Sang Pencipta seluruh alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas walaupun diterpa oleh pandemi yang belum juga berakhir. Marilah kita bersama-sama semoga pandemi ini cepat berlalu dan membawa keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan juga tidak lupa marilah kita bersolawat kepada manusia paling mulia di bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah mengajarkan kita mana yang hak dan mana yang batil, dan selalu mencintai umatnya termasuk kita semua. Para hadirin hadirat yang berbahagia, jikalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang kuat, jikalau desa kita ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kabupaten kita ingin menjadi kabupaten yang kuat, bahkan jikalau bangsa kita ingin menjadi bangsa yang kuat, maka laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Sholat mendidik kita menjadi orang yang sabar. Di zaman sekarang ini, persaingan sangatlah tajam. Karena persaingan semakin tajam, banyak orang yang kehilangan kesabaran. Pengen kaya, kalau tidak sabar, ya korupsi. Pengen kaya, kalau tidak sabar, ya mencuri. Pengen kaya, kalau tidak sabar, ya jadi rentenir. Pengen kaya, kalau tidak sabar, ya menipu. Bahkan, saking tidak sabarnya pengen kaya, banyak yang membuka peternakan tuyul. Betul? Nauzubillahi min dzalik. Padahal itu semua adalah sumber dari perbuatan dosa. Di zaman sekarang juga masih dilanda kesusahan judi, narkoba, narkotika, minuman keras, dan yang meracuni pemuda-pemuda bangsa. Padahal itu semua adalah sumber dari kemaksiatan. Judi mendidik orang menjadi malas, dan belum ada sejarah yang mencatat adanya orang yang kaya karena judi, yang bangkrut, yang kere, banyak saudara-saudara. Betul? Kalau pemudanya saja teler, suka mabuk-mabukan, suka berzina, suka berjudi, bagaimana nasib negara kita 10-20 tahun mendatang? Maka sholatlah yang bisa merubah keburukan menjadi kebaikan. Maka sholatlah walaupun kita berlumur dosa. Inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya dalam bahasa Arab diartikan dengan kebenaran wahyu, sedangkan munkar dalam perbuatan yang bertentangan dengan akal. Manusia tidak menyukai hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan wahyu dan akal yang sehat. Manusia menyukai hal-hal yang baik dan bermanfaat. Hanya saja hari ini banyak perilaku manusia yang kontraproduktif. Di satu sisi terlihat rajin beribadah ke masjid,
tapi di sisi lain tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Ada kepribadian ganda yang menimpa beberapa orang umat Islam hari ini. Sholat mampu mencegah perbuatan fahsya dan munkar jika dikerjakan dengan benar. Pelaksanaan sholat yang benar adalah orang yang melaksanakan hal tersebut harus memahami makna sholat yang dilakukan. Muslim yang selalu menunaikan ibadah ini akan selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kebaikan dan mampu menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakatnya. Muslim yang memiliki hamasah yang menggelora dalam memperjuangkan kebenaran dan memberantas nilai-nilai kemungkaran dan perbuatan keji lainnya. Ibadah sholat adalah awal kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini pada peristiwa Isra Mi'raj. Ibadah yang merupakan simbol dan tiang agama. Pokok urusan sholat adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dijadikan Allah sebagai barometer hisab amal hamba-hambanya di hari akhir nanti dan di akhirat. Awal hisab seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya dihitung baik. Apabila buruk, maka seluruh amalnya akan dihitung buruk. Ibadah sholat merupakan wasiat Nabi yang terakhir kepada umat ini dan yang paling terakhir di urwatul Islam yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini, sholat juga sebagai penyejuk mata, waktu rehatnya sang jiwa saat kebahagiaan hati, kedamaian jiwa, dan merupakan media komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang memiliki kedudukan atau manzilah yang agung ini tidak akan hadir maknanya ke dalam kehidupan kita tatkala kita lalai menjaga arkan wajibat, tatkala kita mampu menghadirkan hati, merajut benang kekhusyuan dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah ini, maka kita akan mampu menangkap kuntalan makna yang terkandung di dalamnya. Kita tidak akan mampu memahami sinyal-sinyal rahasia yang ada di balik ibadah ini. Hadirin yang berbahagia, sholat mengajarkan kita rendah hati dan tawadu. Rendah hati yang bagaimana? Anggota badan yang paling kita hormati adalah kepala. Kalau bergurau dengan teman kena pukul tangan, kita masih bisa tersenyum. Kalau bergurau dengan teman kena tendang kaki, kita masih bisa tersenyum. Tapi kalau bergurau dengan teman kita kena pukul kepala, pastilah kita marah. Anggota badan yang paling kita hormati ini ketika sujud sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Inilah simbol tawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan simbol yang melambangkan bahwa tidak ada manusia nomor satu di dunia. Kalau kita berpikir orang berkuasa emangnya berapa lamanya sih? Ya paling lama 5-10 tahun kalau tidak ditangkap KPK, bukan? Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri bahwasanya semua yang ada di dalam bumi ini adalah titipan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Harta titipan, ilmu titipan, pangkat jabatan titipan, anak juga titipan. Maka dari itu, kalau berjalan di atas bumi Allah, janganlah sombong, janganlah arogan, bahwa semua adalah milik Allah. Oleh karena itu, ibadah sholat yang mampu melahirkan hikmah pencegahan dari perbuatan keji dan kemungkaran.
hikmah kesucian jiwa dan ketentraman apabila dilakukan dengan penuh kekhusyuan, mentadabburkan gerakan dan ucapan yang terkandung di dalamnya dengan penuh tafakkur yang sesungguhnya. Maka ia akan keluar dari ibadah yang merasakan kenikmatannya, terkontaminasi dengan nilai-nilai ketaatan dan mendapatkan cahaya yang ma'rifat. Para hadirin, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.